Kembali lagi di konten terbaik di Abdel Ahrian Universe, karena yang terprogres hanya Kulimat, Mamat dan AA. Curhat dong, Mat. Sekarang lo udah bisa pesan kaos kemenangan ini. Bahannya enak banget, dari katun bambu. Karena kalau dari suling bambu itu lagu dangdut. Harganya 130.000 aja. Dibuka PO dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Kalau pengen jelas, hubungi Donkey Production. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Makin kompak kita. Ah iya. Kalau kompak ya. Iya. Ini nuansanya akan begini terus nih. Maksudnya? Saya yang Islami, Cing yang nasionalis gitu. Enggak. Hah? Enggak. Emang gitu terus ya? Iya, saya kemarin baju koko, ada shawl, ada pakai celana, Ya. koko, Cing kemeja. Ya. Ini Enggak, juga enggak, saya enggak. kain. Enggak direncanakan kok ini. Enggak direncanakan. Enggak direncanakan, emang jadinya kayak begini aja. Begini aja ya. Natural apa adanya. Wish. Natural dan apa adanya. Virus. Virus ya. Slang. Virus. Natural jujur. Iya kan, Iya dari kan, jokes apa ini. adanya. Kan Kita apa kan ambil adanya. dari jokes ini. Natural dan apa adanya. Masa diprotes jokes kita? Udah lama-lama kayak TV Kayak kita TV ya. emang. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh ketawa loh, Mat. Iya. Ini nggak boleh ketawa ini. Gara-gara ini. Oke, ini acara yang tidak ada komedinya. Tidak Acara ada ini komedi. memang serius. Serius. Karena di acara Mamat dan AA ini kita akan membahas problem-problem yang ada di Kehidupan. kehidupan. Kita manggilnya apa? Kalau Hoi kan para delegasi, keren ya. Para delegasi. Iya, keren ya. Kalau Kulimat, Umat Kulimat. umat Kulimat. Ya. Abdur nggak ada. Ngabers. Ya Allah, Kan Abdur. ngabers. Hah? Ngap. Iya kan ngabers. Ngabers. Para ngabers. Udah ada Nggak panggilannya ada sendiri-sendiri. menunjukkan Abdurnya itu. Kan ngabdur. Iya, berarti itu ngabers berarti adalah orang yang menyukai ngobrol bareng, nggak pada siapa-siapa. Ngobrol paling siapa aja suka. Ya cuma kan adanya di Abdur. Jadi adanya di Ngabdur ya, berarti ngobrol-ngobrol bareng Abdur. Ya ngabers. Ya udah nggak usah pikirin acara Mamat dan lain. lah. apa? Iya, pikirin aja Mamat dan apa. Apa ya? Apa? Mamen, Lah, Mamen. Next Carlos. Mamen next kali. Punya next Udah Carlos. ngapain sih kita harus ada sebutan buat mereka? Nggak harus Curhaters. Hah? Para penyurhat. Apa penyurhat? Komedi. Oke, penyurhat oke gini. Oke, para penyurhat. Ada para penyurhat. Oke. Iya. Iya. Cari curhat. Hah? Cing, tolong penonton bayarannya di Tapi PPC itu para pencari curhat. para pencari curhat. Para penyurhat-curhat. Ya, para penyurhat double dong. Para penyurhat. Ya, penyurhat. Mm-mm. Oke, penyurhat. Oke. Nanti sambil kita pikir. Iya, iya. Untuk episode ini para penyurhat. Para penyurhat. Saya biasa idenya muncul malam, Iya, iya. kayak umat Kulimat, para maling. Iya. Para penyurhat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Para penonton ya. Para ini ya. penonton. Oke, ini kita akan membacakan curhatan-curhatan dari Para para penyurhat yang sudah Bagus. masuk di Instagram kami di Mamat_A. ya. Jadi kalau mau curhat silakan di follow dulu. Kita langsung bacakan ini yang pertama gue bacain ya, Mat. Oke, Cing, silakan. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Dalam kurung jangan sebut nama. Baik. Oke. Bentar ya. Saat masih kecil, saya belum gede. Nah, Belum SMP. belum SMP. Saya saat masih kecil sekolah SD hingga Perkuliahan. Enggak. Ini Iya. konteksnya ini. Iya. Konteksnya ada nih. Oke, Jangan iya. kita Oke. seolah-olah dia sampai perkuliahan merasakan ini ya. Oke. Saat masih kecil, sekolah SD sempat mendapat pelecehan seksual oleh kakak kelas saya di tempat les. Hal tersebut membuat saya merasa kalau laki-laki mendekati saya pasti ada maksud dan tujuan yang kurang baik. Bukan karena sayang dan cinta. Sehingga apabila laki-laki meminta kejelasan secara otomatis, saya selalu mundur dan memberikan tameng bagaimana cara saya agar tidak takut terhadap komitmen serta kecurigaan terhadap laki-laki.
oh ini harusnya ada ini nih, ada apa namanya, ada koma ya. Sehingga apabila laki-laki meminta kejelasan, secara otomatis saya selalu mundur dan memberikan tameng. Oke, titik. Titik harusnya ini. Bagaimana cara saya agar tidak takut terhadap komitmen serta kecurigaan terhadap laki-laki? Terima kasih, Cing dan Mamat. Bagaimana, Cing? Ini pelik nih. Kita tidak tahu, nggak bisa juga membayangkan seberapa traumanya dengan kejadian iya, itu kita ya. nggak bisa menjudge nih di sini. Ya, tidak bisa merasakan Iya. seberapa terpukulnya, seberapa tersakitinya perasaannya sehingga traumanya seperti ini. Tapi yang bisa saya katakan adalah tidak semua laki-laki seperti itu. Bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu. Tapi mengapa engkau masih ragu? Emang dia kalau nggak pakai musik nggak kena copyright ya? Iya. Karena nadanya tuh nggak mirip loh, Nggak Mat. mirip. Nggak mirip. Tapi kan boleh pakai nada yang sesuai dengan nada saya. Boleh. Nada tadi. Nada, boleh dong. Nada Aceh. Bukan. Nada Aceh. Ya Allah, masuk ke situ lagi. Iya. Boleh. Boleh dong. Ya. Berubah nadanya boleh dong. Enggak, lo kan nggak ada maksud berumah danda. Lo pengen nyanyi bener tapi kan nada saya. keluarnya seperti itu. Oh iya. Oke, jangan dia Oh, ngomong iya. itu. Ini gimana, Cik? Iya. Jadi Ini nggak semua pelik nih. laki-laki. Kalau gue cuma bisa ngomongin nggak semua laki-laki kayak gitu. Iya. Nggak Tapi semua. tapi trauma dia nih kan kita tidak bisa pungkiri ada trauma yang Ya kita pungkanan. Abdur itu. Abdur, Pung ya. itu. Pung ya. Anak pung. Maksudnya pang. Pang. Iya. Kita nggak bisa tahu gimana, dan kita bukan pada kompetensinya juga. Iya. Untuk ini, karena ini memang harus ada terapi dari psikolog. Psikolog, Ya, makanya psikolog atau psikiater, yang ya. bisa kita kasih tahu cuma itu, tidak semua laki-laki Tidak semua seperti laki-laki itu. Siapa seperti tahu itu. ada yang tulus. Iya. Nah, untuk mengobati apa yang pernah Anda alami, Iya. konsultasilah kepada psikolog. Iya. Bagaimana caranya? Tentu ada terapinya masing-masing. Ada terapinya disesuaikan dengan kepribadiannya, Iya, segala iya. macam. Dan apalagi ini kan dia mengalaminya dari SD. Sejak SD udah. Jangan sampai mana-mana. Iya. SD dia mengalaminya. Iya. Karena banyak loh hal-hal yang apa yang dulunya, misalnya gini, gue kasih contoh bahwa terapi itu sangat penting. Nah, Anak gue itu punya ketakutan terhadap sesuatu yang berulang-ulang dulu waktu kecil. Sesuatu yang berulang-ulang, apapun itu yang berulang-ulang, dia langsung resah. ulang-ulang itu gimana? Suara yang berulang-ulang, cek, cek, cek. Yang sama ininya. Bahkan lagu aja kalau dia muternya terlalu banyak, dia akan resah. Oh iya. Cing juga gitu kan? Apa tuh? Kalau ada bunyi. Nah, kalau ada bunyi yang tidak pada tempatnya, nah gue terganggu. Iya kan? Misalnya naik mobil Obat nih. itu kan maksudnya bawaan dari Cing ya? Iya, iya. Oh. Tapi ini dia yang metode yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Kalau gue tuh yang kayak misalnya naik mobil terus ada taruh recehan, bunyi rrrr. Nah itu gue terganggu tuh. Atau taruh recehan di kantong jalan, Bunyi bunyi drek. cek. Nah itu gue terganggu. Gitu. Oh. Sebenarnya ada terapinya, tapi waktu kecil gue nggak diterapi. Anak gue ada terapinya. Gitu. Dan Bahkan mengobati itu, sangat mengobati, dan mengobati. alhamdulillah sekarang dia udah biasa, dan dia menyadari bahwa itu adalah apa namanya, fobia ya kalau gitu ya, atau apa ya. Oh, iya. Pokoknya ada inilah, tapi terapi itu sangat membantu, langsung Iya. aja kepada yang ahlinya. Iya, kalau memang mungkin merasa tidak bisa cerita kepada siapapun, Iya. salah satu yang membuat lega adalah juga bercerita. Ya kan, bercerita. Itulah kita memberikan ruang di sini untuk kepada- kalian paling tidak mengurangi sedikit. Nah, walaupun tidak banyak membantu juga ya Iya. kan, tapi Mungkin tidak memberikan solusi, tapi memberikan ruang untuk kalian berbagi. bisa bercerita ya. Bercerita. Nah, itu juga kalau kamu tidak bisa bercerita ya ceritalah kepada pakarnya gitu. Iya. Karena mereka akan merahasiakan, Iya. mereka punya apa namanya ya? Kode etik yang tidak Iya. bisa ditolerir. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, itu untuk traumamu segera diobati gitu. Iya. Karena ini lebih ke jiwa ya. Ke jiwa. Lebih ke jiwa ya. Oke, Cing, saya berikutnya. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Nah, nggak usah sebut nama. Wah, udah disebut belum? Udah. Oh, belum. Belum. Oke. Saya perempuan 24 tahun.
Laki-laki belakangan ini banyak yang mendekati saya. Ya. Akan tetapi saya tidak cocok. Kata ibu saya, perempuan di umur 24 sampai 25 tahun banyak laki-laki yang datang meminta jadi istri. Betul. Sedangkan kalau perempuan umur 24 tahun, 26 tahun, banyak Perempuan mencari suami. sedangkan kalau perempuan umur 26 tahun, perempuan mencari suami. Oke. Saya diminta segera menikah dan tidak menolak terus pada laki-laki yang datang kepada saya. Sedangkan saya tidak memiliki kecocokan pada mereka. Menurut Ceng dan Bang Mamat, saya harus apa? Nah, Menurut lo apa? menurut saya nih ya, namanya orang tua itu kan memberikan saran. Mungkin orang tua sudah pengen punya cucu. Ya. Ya kan, merasa suka dengan anak kecil sementara anaknya semua udah gede-gede. Yeah. Dia pengen segera punya cucu gitu. Nah, anggaplah ini hanya itu sebagai nasihat. Ayolah, carilah yang cocok gitu. Tapi di satu sisi jangan memaksakan apa yang berbeda dengan hatimu juga gitu. Maksudnya dia kan merasa tidak cocok. Yeah. Ibunya suruh-suruh ayolah. Tapi dia merasa tidak cocok nih. Ya udah jangan gitu. Kau tetap mencari, mengikuti perintah ibumu sambil mendapatkan yang cocok. Iya. Iya kan? Tapi emang sulit banget mencari azan dulu. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut, Cing. Gimana, Cing? Tadi sampai gue pengen ngomong sulit cari kecocokan yang benar-benar cocok, semuanya sesuai dengan standar-standar yang kita pengen. Satu misalnya lo punya standar untuk pasangan lo, mukanya harus gini, kayaknya harus gini, sekolahnya harus gini, keturunannya harus gini, segala macam. Itu agak sulit untuk nyocokin semua. Pasti ada plus minusnya. Jadi apa solusi buat dia, Cing? Ya sebenarnya bukan mengurangi standar ya. Apa namanya? Tapi kan kita nggak tahu yang dia maksud di ketidakcocokan ini apa. Siapa tahu ngobrolnya nggak nyambung. Ya kan kita nggak tahu. Dia cuma bilang tidak cocok. Dia merasa yang dia kenal, yang mendekati dia. Tapi apakah dia saat dia tidak cocok, apakah dia menanam sehingga tidak bercocok? Komedi, masuk komedi. Bagaimana brand mau masuk ketika puasa kalau komedi terus? Iya, oke. No komedi dong. Iya. Apa sih tadi ngomong apa sih? Cocok tanam. Bukan, sebelum cocok tanam. Mencari kecocokan. Mencari cocok. Emang sulit kalau semuanya pengen pakai standar kita gitu. Kayaknya begini ya. Kalau kata gue sih bener, memang lo harus cari cowok, cari cewek itu di tempat yang lo ngerasa orang-orang yang ada di situ sesuai atau setipe dengan jiwa lo. Oke. Misalnya lo senang sama orang yang olahraga, ya lo cari tempatnya di tempat olahraga. Di tempat olahraga, di klub olahraga gitu. Satu, hobinya udah sama. Oke, lebih cepat untuk mencari cocoknya. Gitu. Paling nggak ada satu yang lo bisa ajak ngobrol yang nyambung. Iya. Sama-sama senang itu. Nanti cara dia ngomong, cara dia berdiskusi tentang hal itu, lo bisa nilai. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan dia tidak cocok adalah secara prinsipal, gimana dong? Maksudnya? Secara prinsip. Misalnya prinsip apa? Misalnya nih ya, misalnya prinsip. Oh, si cowok ini deketin dia, tapi cowok ini punya impian mau punya istri yang tidak bekerja, yang di rumah doang. Sedangkan dia maunya istri perempuan harus bekerja juga, itu kan prinsipal. Nah, gimana dong? Ya kalau begitu ya nggak bisa, udah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah makanya kita nggak tahu dia yang dimaksud dengan tidak cocoknya sebelah mana ya? Sebelah mananya. Kalau lo misalnya sering di awal-awal udah merasa tidak cocok, mungkin lo salah cari komunitas cowoknya. Iya. Mungkin. Nah, jadi cepet banget menerima ketidakcocokan. Iya betul. Gitu. Nah tapi soal ibunya gimana, Cing? Ibunya menyuruh dia untuk ayolah cepat-cepat gitu. Menikah kan bukan perlombaan ya. Iya. Menikah juga bukan untuk memuaskan keinginan orang lain, termasuk orang tua ya. Iya. Dalam hal ini bukan pribadi kita gitu. Yang menjalankan juga kita. Iya. Yang menjalankan juga kita.
Tetapi harus memaklumi apa yang diinginkan orang tua. Iya, makanya anggap itu sebagai nasihat. Nasihat, betul. Gue tuh setuju tuh sama gue tuh. Hah? Setuju sama gua Ya, dong? sama siapa tuh? Sama saya dong? Iya, setuju juga sama lo. Maksudnya lo anggap itu sebagai satu nasihat. Iya. Sama lah, semua orang tuh punya kepengenan. Kepengenan orang tua pada saat anaknya sudah beranjak dewasa, bukan lagi ngeliat anaknya pinter di sekolah, bukan lagi pengen anaknya bisa diterima kerja, bukan. Pengen menimang cucu dari Iya, itu yang tadi aku bilang. Mungkin karena orang tua merasa anak-anaknya udah gede-gede, ponakannya udah gede-gede, anak-anak saudara udah pada gede, gak ada lagi yang bisa diajak main layaknya kita dulu. Iya, iya. Sehingga sebenarnya sih itu hasil, Mat. Hasil ya. Kayak ada naluri ini orang tua, karena gue udah jadi orang tua ya. Ada naluri orang tua yang selalu ingin menuntaskan tugasnya. Ngerti gak sih maksudnya? Paham. Hah? Salah satu tugasnya itu kan melepas anaknya untuk menikah. Terlepas dari dia mau kasih cucu kayak atau nggak kasih cucu kayak terserah. Tapi ada tuh perasaan tanggung jawab dari orang tua. Oh iya, benar untuk juga menuntaskan tugasnya di dunia ini. Salah satu tugasnya, terutama kewajiban ayah ya. Kewajiban ayah adalah menikahkan anaknya. Gitu. Iya, nah itu bukannya jadi karena nggak peduli sama perasaan si anak, enggak. Tapi pada saat yang bersamaan perasaan orang tua ada rasa ingin menuntaskan tugasnya sebagai orang tua, gitu. Karena dia merasa bahwa tanggung jawab saya selesai. Betul. Dia mungkin hanya membantu ketika ada sesuatu, ada apa dia akan membantu gitu. Tapi secara tanggung jawab dia sebagai orang tua selesai ketika dia mengantarkan anaknya nikah. Nah itu mungkin yang sekarang banyak cekcok tuh antara anak sama ibu, sama orang tua lah, gitu. Orang tuanya kepengen anaknya menikah, sedangkan anaknya kayak gak bisa dulu nih. Ya, ntar aja dulu lah, orang gue masih begitu. Kalau zaman sekarang disebut toxic parenting gitu. Ada lagi istilah. Bahasa-bahasa Jaksel tuh. Iya, masa ada sih toxic parenting? Iya, menurutku kita aja yang terlalu mendramatisir. Cuman karena orang tuanya pengen anaknya nikah dibilang toxic. Iya, nanti makanya nanti ketika kita jadi orang tua baru kalian juga rasain. Akan rasakan. Benar-benar. Setuju gitu. Gue itu sangat setuju. Bahwa dulu tuh aku sebutnya toxic padahal enggak gitu. Iya. Karena kan secara jiwa, secara mental kita lebih jadi seorang ibu, seorang ayah gitu kan. Nanti baru Anda rasain gitu. Pada saat jadi orang, gak usah jauh-jauh deh, anak gue yang masih belasan tahun aja, gue baru ngerasa, oh kenapa dulu gue disuruh, udah jangan tiduran mulu, ayo bangun. Ngapain kayak ini kayak gitu segala macam gitu. Karena gue ngeliat anak gue tiduran mulu juga gue punya rasa, aduh, iya ngapain lu gerak kayak ngapain gitu. Iya betul tuh. Saya juga mulai ditegur. Apa? Mulai ditegur loh. Kan saya udah umur segini. Emang saya sampai sekarang masih anak mami lah, hitungannya tuh masih anak mami. Kalau pulang fak-fak tuh misalnya nggak bisa pulang dari jam berapa, pasti cekcok tuh. Cekcoknya ya dimarah gitu, satu arah gitu kan. Pulang harus jam segini. Nah teman-teman lain itu menertawakan, tetapi menurutku lah kok ya bagus dong, maksudnya orang tua saya masih dalam taraf seperti ini gitu. Saya selalu ambil sudut pandang yang lain. Sehingga tidak pernah mempermasalahkan itu. Paling nanti kalau udah santai-santai di teras baru ini kan udah mau 30 masa masih begitu gitu. Gitu. Jadi nanti kita akan rasain juga ketika kita jadi orang tua. Jadi sekarang yang curhat ini jangan Anda salahin orang tuamu atau merasa orang tua memaksakan kehendakmu. Enggak. Bukan sama sekali. Karena memang sebagai orang tua ada rasa tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan mengantar anaknya menikah. Nah, paling bagus sebenarnya Anda jangan menjelaskan ketidakcocokan Anda dengan lelaki yang di sekitar Anda ke sini. Jelaskan itu ke orang tua. Jadi mungkin udah jelasin kali. Ya, mungkin ya, kita nggak tahu, dia nggak bilang juga di sini kan. Jelasin itu ke orang tua. Sering cari waktu yang tidak ada amarah di situ. Biasakan jangan kau menjelaskan di saat orang tua lagi marah-marah aja, nggak bisa. Dengar aja dulu. Nanti udah santai minum teh bareng atau apa gitu, baru udah cari nih cocok-cocok, nggak ada gitu. Karena ketahuilah ya sebagai orang tua, pada saat kita marah ke anak. Semenit 2 menit kemudian tuh kita nyesel terlalu keras ke anak. Gitu. Betul tuh. Aku tuh keras banget cing dulu ini sampai ditusuk pisau nih.
Kalau orang anak-anak sekarang pasti bilang toxic parenting. Ya. Enggak, tapi orang tuaku nyesal. Jadi kayak mau pukul aku pakai, kan lagi masak gitu. Terus aku bikin kesalahan. Dia tuh mau pukul pakai pinggirannya. Aku nada gini, jadi kena ujung. Jadi ketanam di sini. Habis itu orang tuaku yang nangis, bukan aku. Iya. Diobatin juga sama orang tuanya. Iya, langsung lepas pisau, langsung kayak jadi marah. Wah, poin aku naik nih. Gitu. Langsung lupa kesalahan tadi. Gitu. Iya gitu. Ya. Jadi jangan apa-apa salahin orang tua ya. Oke. Cing, sekarang. Sekarang gue ya, bacain ya. Ini dari nama saya kalau bisa jangan disebutin. Waduh, sorry nggak bisa, gue harus sebutin. Aduh, lucu. Gak bisa, Cing. Dia nggak bilang gini pun kita udah sepakat gak bakal sebutin nama siapapun. Itu gimana ya kalau gitu ya? Assalamualaikum, curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Nama saya kalau bisa jangan disebutin. Sorry nggak bisa, gue harus nyebutin nama lu. Lah, nggak bisa, Cing. Kenapa? Kenapa harus sebutin? Nggak apa-apa. Kenapa dia nggak mau disebutin gitu? Lah, dia nggak mau. Iya, ya udah nggak usah. Dia yang punya nama loh. Iya. Saya punya pacar, jalan 2 tahun. Ya. Nggak capek lu? Maksudnya sudah menjalani, bukan jalan kaki. Oke. Ya. Gue jalan 30 menit aja tiap hari ngos-ngosan. Lah, 1 menit juga ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya, tapi nggak lelah. Wes, karena sebelum gue lelah, lu udah kalah. Bagus. Ini udah menang nih. Ini udah menang ya? Udah kalah, Ya. udah kalah nih. Dia. Iya. Cing udah kalah nih. Enggak. Gue yang menang. Kacau yang menang. Komedi mulu. Saya punya pacar jalan 2 tahun. Setelah kenal setelah kenal lebih dalam Gak direspon. Gini anjing gua respon. Dia bilang apa? Wah, lelah tuh. Jalan 2 tahun lelah. Oh iya. Sama ya. Lo kecapek lo gitu tadi kayaknya. Saya punya pacar jalan 2 tahun. Wah, capek nih. Ya maksudnya nggak jalan kayak gitu terus-terusan, maksudnya menjalaninya. Okay. Lo kan tadi ngomongin gitu kita juga. Kita 10 menit di doang ya. Habis ini saya punya pacar jalan 2 tahun. Iya. Lo nggak capek? Cing udah ya. Iya. Bang Dion, tolong di quote ya. Itu, saya punya pacar itu kasih quote ya. diarahin dong ini. Saya punya pacar jalan 2 tahun. Setelah kenal lebih dalam, ternyata kita 3 tahun. Ada lagu daerah Ambon yang kayak begitu, lagu dari Pulau Banda. Judulnya Wardah. Jadi Wardah. lagu joget, lagu buat musik-musiknya musik Minang kan. Yeah. Musik-musik itu tapi logatnya logat Ambon, logat Ambon Banda gitu. Jadi cerita lagu ini adalah ada cewek yang baru datang ke kampung itu. Dia cari tahu cewek ini ternyata dari Lontor. Lontor itu nama kampung juga. Wah, cewek ini rambut pirang, cantik, putih, dan lain sebagainya. Dia dekatin, setelah udah kenalan, dia baru tahu itu pacar dia yang dulu. Lah, gimana? Ada plot twist gitu di ending lagu. Ternyata dia betapu pacar yang dulu. Udah lama dijalani baru tahu. Terakhir itu. Iya. Mungkin pas lihat tai lalatnya. Lah, kan ada juga kalau dulu udah pacaran. Oke ya, setelah kenal lebih dalam ternyata kita beda walaupun masih sama-sama Muslim. Aduh, saya NU dan dia LDII. Dan kalau saya pingin tetap sama dia, saya harus ikut dia. Yang jadi pertanyaan, apakah saya tetap di NU dan merelakannya? Apa pindah ke LDII dan bisa terus bersama secara masih sama-sama Islam? Terima kasih sebelumnya. Semoga dibaca. Ini udah kayak agama loh. Satu agama ini. Ini satu agama loh. Kok aku tuh berpikirnya di bagian lapis bawah, maksudnya ini di permukaan doang yang ada isu-isu kayak gini gitu. Tapi kalau HP curhatnya kayak gini, berarti di bawah itu makin kasak busuk ya. Ya emang, Mat. Tentang pemahaman gini. Iya. Ya, lo justru terlalu sering bermain di atas mungkin. Lo tidak melihat kenyataannya di akar rumput. Iya, tapi menurutku nggak banyak. Maksudnya ada, ya. tapi itu bukan sesuatu yang umum. Cuma ada beberapa komen yang justru membesarkan 1 atau 2 masalah ini. Betul. Gitu. Menurutku ya. Tapi karena ini ada orang udah curhat seperti ini dari penyurhat, dari para penyurhat. Kita, gue ya, nggak tahu lu ya, gue mah miris. Miris banget sih, Cik. Melihat ini. Miris, sumpah. Sumpah miris. Kok ada ya? Ini
Satu agama. Iya. Lo NU, satu LDII. Kenal udah jalan udah 2 tahun. Ini kan kayak beda agama terus disuruh pindah, padahal cuma beda pemahaman. Iya. Syahadatnya mah sama. Iya. Terus dia harus pindah. Apa guna pindahnya ini? Pindahnya apa? Ada surat keterangan pindah dari NU ke LDII. Iya. Ngurus Mungkin di mana? kartu anggota mungkin ya. Tapi kan itu bukan kewajiban menikah punya kartu anggota NU. Udah gini aja, mendingan kalian dua sama-sama keluar dari NU dan LDII, masuk Muhammadiyah. Gimana? Gue nggak tahu seprinsip apa Miris, sebenarnya sumpah. perbedaan NU sama LDII. Iya, aku bilang kadang-kadang prinsipal itu yang gini-gini juga. Hah? Menurut mereka itu sesuatu yang prinsip, padahal ini enggak. Iya. Enggak prinsipal, maksud aku ya prinsipal itu agama. Mau pecahan-pecahannya dibawa, pemahaman-pemahaman, mazhab-mazhab itu bukan pecahan gitu. Kok bisa ya? Bingung deh. Hah? Jadi kalau lo nggak ke LDII, gue nggak mau dah sama lo. Lo harus keluar dari NU. Enggak. Kalau aku ya, kalau aku posisi gitu. gini, terus aku lamaran nih, ceweknya, orang tuanya nanya gitu. Aku akan bilang, iya aku LDII, kenapa? Biar diterima, udah. Orang nggak membuat kau murtad. Iya dong, Cing. Iya. Nggak membuat dia murtad. Boleh aja dong, kita Iya. bilang iya. Hari ini saya LDII. Emang ada ritual yang berbeda ya? Nggak ada, ya nggak tahu ya, nggak tahu ritual. Aku nggak tahu dua-dua ini. Tapi kan itu kan minor, artinya perbedaan mazhab. Iya. Namanya perbedaan mazhab itu kayak misalnya imam siapa ya, dari salah satu dari 4 mazhab itu pernah bilang, saya lupa siapa yang ngomong ini, Hambali atau Syafi'i ya. Iya. Pernah bilang gini, ini penjelasan dari saya. Jika kau mendapat penjelasan yang lebih masuk atau lebih kuat gitu, maka pakailah penjelasan itu. Itu saya nggak tahu mazhab apa tuh. Iya, pernah aku dengar. Pakailah. Juga. Tapi kalau kau sekonyong-konyong menerima apa yang saya ini tanpa pelajari, hanya ngikut, saya tidak ikhlas kau memakai fatwa ini gitu. Iya. Gue pernah dengar itu. Jadi kalau itu berbeda-beda, 4 imam ini aja juga beda-beda, saling satu guru, satu murid, iya kan? Iya. Terus ngapain yang makanya itu solusinya adalah pindah ke organisasi lain. Netral udah. Ini kan organisasi massa ya. Iya. Ini ormas ya. Ormas. NU itu ormas. Ormas itu. LDII juga lembaga ya. Lembaga ormas. Sama kayak Muhammadiyah. Sama kayak misalnya Persis. Itu ormas. Iya, kayak Persis. dulu Masyumi. Iya. Ormas dulu jadi partai kan. Iya. Kayak gitu, Cik. Gimana? Miris ya? Iya. Miris sumpah. Dari kita itu tolong gini, kalau semakin dalam kalian pahami itu dengan baik dan benar perbedaan-perbedaan itu, semakin kalian akan yakin bahwa tidak ada masalah di dalam perbedaan itu. Iya. Jadi jangan fokus nikah dulu, fokus belajar dulu soal perbedaan. Gimana nih? Kita kaget coba. Iya. Ada curhatan kayak gini. Kok bisa ya? Nah, tapi pemikiran dia sebenarnya udah lumayan oke. Secara pindah ke LDII dan bisa itu secara masih sama-sama Islam. Nah, kau udah tahu itu? Iya. Iya kan? Iya, dia udah tahu. Iya. Secara masih sama-sama Islam. Terus apaan sih ya yang bikin apa? Yang bikin, maksudnya kalau lo masih di NU, gua nggak mau. Itu apa ya? apanya yang bikin kayak gitu? Sholat masih 5 waktu bareng setahu Iya. gue. Masih sama nih. Apanya ya? Waduh, kita Intinya perbedaan itu kalau sudah secara ini itu adalah merubah sholatnya. Nah, Ya. itu udah perbedaan. Tapi kalau sholatnya masih sama, Ya. cara dia misalnya Allahu Akbar bagaimana itu perbedaan minor. Iya. Benar. Ada yang taruhnya di sini, ada yang di sini, itu kan. Itu perbedaan minor Iya, gitu, iya. yang dimana mereka Dan punya pegangan masing-masing. bukan perawi Sanatnya.
bukan sanadnya juga. Apanya? Misalnya ini tafsirnya. Oh, tafsirnya. Ada yang menafsirkan begini dari satu hadis misalnya. Ada yang menafsirkan gini artinya. Misalnya taruhlah di antara perutmu dan lain-lain. Sebelah kiri, sebelah kanan, lebih di atas sini atau di bawah banget gitu. Itu perbedaan tafsir. Tidak jadi persoalan itu. Maksud beda ormas harus ini sih terjadi ini berbeda ormas nggak mau nerusin. Tapi temanku pernah ya, bukan ini kan ormas lebih ke agama ya. Kalau ini perbedaan pandangan politik. Ayah dari cewek itu mendukung partai A dengan calon presiden siapa gitu. Dan ininya temanku itu lawannya. Gak boleh. Awalnya iya, tapi pas kenalan orang tua apa gitu, tukaran-tukaran Facebook, pas lihat di Facebook bapaknya temanku itu pendukung calon dan partai yang berbeda. Terus langsung disuruh tolak, langsung enggak. Awalnya udah ketemu, udah datang ke rumah, udah lamaran. udah pembukaan lah, ngomong pembukaan kan, kenalan. Udah oke nih, tinggal nikah. Pas tukaran Facebook jadi gak jadi nikah gara-gara beda pandangan politik. Bukan ini hanya pandangan politik, cuma hanya beda. Emang ada pandangan politik yang berbeda di Indonesia? Ya menurut ada dong. Apa yang bedanya? Nah kalau pandangan politiknya satu, partai cuma satu dong. Partai semua berdasarkan Pancasila. Iya, asasnya Pancasila. Ada yang nasionalis Islam. Kalau bisa kalau berbeda dari melenceng dari Pancasila, ya nggak boleh jadi partai. Semuanya harus berdasarkan Pancasila, tapi asasnya. Apanya yang berbeda? Ada yang Islam, ada yang misalnya kayak dulu Partai Damai Sejahtera itu berasas Kristen. Ada juga yang nasionalis. Ada itu. Berbeda di mananya sih, Pak? Ada ART-nya beda-beda. Ideologinya beda-beda. Pandangannya mah tetap sama. Pandangannya beda-beda, Cing. Apa yang beda coba? Kalau jangan ngomongin agama ya. Undang-undang. Undang-undang ada yang pro, ada yang enggak. Ya menurut mereka kan karena partainya tidak bisa seperti itu. Partainya tidak mengizinkan untuk undang-undang itu ada karena bertentangan dengan ideologi partainya yang apa gitu. Iya dong. Iya sih. Iya, pandangan politik itu beda-beda. Kalau cuma satu atau cuma dua, kalau ngeliat dari kasusnya presiden mah bukan hanya semata-mata beda pilihan presiden. Iya, tapi kan dengan latar belakang pandangan politik yang berbeda. Keyakinan dia pilih presiden ini karena begini. Iya kan? Nah, pandangannya udah beda. Jadi orang pada beda pilihan presiden. Yang satu presidennya ingin memajukan ekonomi rakyat. Yang satu ingin menghancurkan ekonomi. Yang satu ada. Ya pasti yang melihat ini mendukung ekonomi kerakyatan akan melihat yang satunya itu mendukung pro kapitalis. Enggak lah. Ya pasti. Orang yang memandang. Iya pasti juga akan mendukung ekonomi kerakyatan pasti. Orang harus kok. Iya. Orang harus emang boleh kita kapitalis. Gak usah pancing, Cing. Aku udah tahu mata-mata itu tuh. Oke. Ya. Tapi ini memang sangat miris. Kalau menurutku ini solusi ya. Yang kayak tadi aku bilang. Bilang aja iya. Karena toh gak ada syahadatmu tetap sama. Dianjurkan sholat 5 waktu tetap sama. Di waktu yang sama, minor-minor doang yang berbeda, bilang aja iya. Nanti habis itu kalian udah nikah, belajar masing-masing, siapa tahu benar pilih Muhammadiyah. Lagi pas ngobrol-ngobrol ya? Iya. Oke, sekarang gue bacakan. Halo, Mat. Aku ya? Iya. Sensor nama, nggak ada salam, nggak ada. Nggak, kalau gue nggak mau nyensor, mau apa? Wis jahat, wis jahat. Jadi gini. Apa? Aku kan punya cewek yang paling aku suka. Oke. Oh, berarti dia punya cewek yang dia tidak terlalu suka. Yang paling tidak suka. Dia ada beberapa cewek dan ini ada cewek yang paling dia suka. Paling dia suka. Oke. Aduh. Dia udah bilang lucu lagi, aku udah ragu-ragu baca nih. Jadi gini, aku kan punya cewek yang paling aku suka. Tapi aku nggak berani PDKT-in dia. Bahkan aku pernah tetanggaan agak lama, tapi nggak pernah berani menyapa dia karena aku tahu diri dan tahu posisi. Dia itu orangnya nggak pernah pacaran dan banyak hal lain yang aku kagumi ke dia. Pas satu hari aku pulang kampung, aku baru berani nge-DM dia dan mulailah chat-chatan.
Ini titik komanya rapi nih. Tapi karena dia nggak mau pacaran, ya agak cuek lah. Tapi aku udah pernah tanya ke dianya, kalau aku nggak mau pacarin dia, tapi aku insya Allah mau langsung nikahin dia kalau aku udah siap semuanya. Dan aku bilang ke dia, nggak masalah kan? Terus aku bilang, kau jangan pikir soal ini dulu. Kau fokus sama sekolahmu dulu. Kau fokus sama sekolahmu dulu aja. Fokus kumpulin uang. Pertanyaannya, langkah yang ku ambil udah benar atau belum? Atau ada saran lain? Anjing, dia suruh cewek kumpulin duit ya? Bukan, dia yang suruh sekolah. Tapi ini menjadi nggak valid semuanya nih. Kenapa? Dari awal, aku kan punya cewek yang paling aku suka. Tapi dia nggak berani PDKT. Belum jadi ceweknya, belum. Bukan cewek, maksudnya cewek pacar gitu, bukan. Teman cewek mungkin. Iya. Nah, kalau teman cewek iya. Ada cewek yang paling aku suka gitu harusnya. Bukan kepunyaan dia. Aku kan punya teman cewek. Iya. Aku kan punya cewek. Nah, harusnya gini, Jing. Jadi gini. Ada cewek yang paling aku suka. Gitu. Tapi aku nggak berani PDKT-in dia. Iya. Nah, baru nih valid. Valid. Ya, kalau aku punya cewek yang paling aku suka. Dia udah capek tuh milih dia. Tapi aku nggak suka PDKT-in. Karena aku nggak pede, karena aku KT. Wah, PDKT. Ical loh. Iya. Ternyata aku ical. Bahkan aku pernah tetanggaan agak lama, tapi nggak pernah berani menyapa dia. Terus dia nggak akhirnya dia terus sudah ya. DM ngobrol. Mulai lecet. Dia nggak mau pacaran, gitu, cuek. Tapi aku udah pernah tanya ke dianya, kalau aku nggak mau pacarin dia, tapi aku insya Allah mau langsung nikahin dia kalau aku sudah siap semuanya. Dan aku bilang ke dia, nggak masalah kan. Terus aku bilang, kau jangan pikir soal ini dulu. Dah, kau fokus sama sekolahmu aja dulu. Aku fokus kumpulin uang. Oh, jadi cewek ini masih sekolah. Tapi dia nggak ada jawaban dari cewek ini. Ceweknya udah nolak. Udah nolak? Iya, nolak. Terus dia bilang, ya udah, kita nggak usah pacaran. Tapi aku akan nikahin kamu. Ya lo fokus sekolah dulu dah. Sekarang kamu nggak usah pikir soal ini. Fokus sekolah aja, kita lihat apa yang terjadi depan. Dia tanya langkah ya. Apakah pertanyaan langkah yang kuambil udah benar atau belum? Atau ada saran? Udah benar ini. Udah benar. Udah benar, orang dia nggak mau. Ya udah. Dia kan dia nggak mau. Udah benar. Iya. Jangan ganggu ceweknya masih sekolah. Tolong ya. Udah. Masih sekolah. Ntar aja kalau udah pulang jangan sekolah. Jangan kau mengambil langkah-langkah lain. Udah benar ini. Ya lo deketinnya yang jam 12, jam 1 lah gitu ya. Pas sudah pulang. Atau Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Iya. Sabtu di sini libur ya? Sabtu libur. Oh libur ya? Semuanya mat. Enggak, aku di Papua sekolah cing. Hah? Sekolah cing. Enggak dong. Sumpah di Papua sekolah. Sabtu sekolah. Hah? Sabtu sekolah. Sekolah kali? Hah? Juga sekolah masing-masing. Negeri juga di sini libur. Libur Sabtu. Oh, aku Sabtu sekolah. Negeri aku. Sekolah, Cik. Dulu kali. Itu dulu. Sampai sekarang. Siapa? Lah, aku pulang sepupu-sepupu kok masih pergi ke sekolah Sabtu. Hari apa? Sabtu. Ekskul, kalau ekskul. Enggak ada ekskul. Pramuka. Enggak ada sekolah. Dan aku dulu zaman aku awal kuliah, teman-temanku juga udah bilang Sabtu tuh mereka libur. Iya. Tapi aku bilang aku di Papua sekolah. Aku di Papua sekolah Sabtu, Cing. Iya, lu zaman lu. Enggak, makanya aku bilang mereka itu udah nggak sekolah di Sabtu pada saat aku baru awal kuliah tuh. Mereka bilang Sabtu mereka nggak sekolah, teman-temanku. Sedangkan aku yang sama-sama baru datang kan, aku sekolah. Oh, beda daerah, beda ini kali. Beda. Sabtu aku sekolah, Cing. PNS yang nggak masuk, guru-gurunya tetap masuk. PNS yang guru masuk, Cing. Kok bisa ya? Iya, aku sekolah negeri dan semua sekolah di sana tuh satu sekolah. Kan harusnya Sabtu libur juga ya, PNS nah, libur. kecuali yang Advent. Oh ya. Advent kan mereka Nggak ibadah boleh di Sabtu. Sabtu ya. Mereka boleh ibadah dulu di hari Sabtu itu. Nanti masuk jam berapa gitu, jam 10, jam 11 gitu baru mereka. Oh, berarti per daerah lah ini, per kabupaten mungkin. Nggak tahu ya. Cuma aku negeri juga harusnya kan satu aturan. Iya ya. Kan karena dengan begitu guru-gurunya juga masuk. Iya, guru masuk Sabtu. Padahal PNS hari Sabtu libur harusnya. Iya. Aku masuk. Sampai sekarang. Wah. Ya udah. Makanya agak aneh, tapi iya biar kita cepat pintar. Benar ya. Ini udah ya? Udah benar. Kemudian gue sekarang ya. Iya. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing.
Ini nggak ada tulisan dia boleh disebut atau enggak ya. Saya laki-laki, anak tunggal satu-satunya. Lah, kalau udah tunggal pasti satu-satunya ya. Saya anak laki tunggal dan tinggal dengan ibu. Bapak sudah meninggal. Saya umur 24, baru lulus kuliah dan belum punya kerja tetap. Cuma saya sering dapat kerjaan freelance yang penghasilannya sangat cukup untuk hidup di Jogja dan untuk nabung. Oh iya, Jogja pasti cukup. Emang dia harga lebih murah? UMR kan lebih kecil. Tapi makanya harganya juga mengikuti. Itu harga mengikuti UMR atau UMR yang mengikuti biaya hidup? Wah, nggak tahu mana yang duluan ya. Tapi memang harga murah, tapi itunya juga murah. UMR-nya juga. Gajinya juga murah. Gajinya murah ya. Tapi nggak tahu mana yang duluan itu ya penyebabnya. Iya, nggak tahu mana yang duluan. Sebenarnya kalau UMR tinggi, biaya hidup lebih murah, semua pada kaya ya. Semua kaya, bisa nabung. Bisa nabung. Oke, dan ini dia bisa nabung dengan freelance. Dia sekarang kerja di hometown-nya. Siapa dia? Saya juga punya pacar yang saya temui waktu kuliah di Jogja. Dia sekarang kerja di hometown-nya Jakarta. Anjay. Kerjaan yang penghasilannya lebih besar dari saya. Kami sudah pacaran 3 tahun dan setahun belakangan ini pernikahan sudah sering menjadi obrolan di antara. Koma itu cing, tolong. Dia pakai koma, cingnya yang lewat. Kami sudah pacaran 3 tahun dan setahun belakangan ini pernikahan sudah sering menjadi obrolan di antara kami. Kami sama-sama mau. Masalahnya adalah dia selalu minta saya untuk pindah ke Jakarta dan mencari kerja yang lebih pasti di sana daripada freelance. Pacar saya juga enggan melepaskan kerjaan impiannya itu. Saya mau, tapi ibu saya tidak mau sama sekali saya ajak ke Jakarta. Sudah nyaman di Jogja, kata ibu saya. Saya juga nggak mungkin ninggalin ibu sendiri di Jogja. Selain enggan melepas kerjaan, pacar saya juga enggan melepas pacarnya yang sekarang. Wah, enggak. Selain enggan melepas kerjaannya, pacar saya juga dia amanai merawat ibunya di Jakarta. Gitu. Dia diberi amanah karena kakaknya sudah berkeluarga di luar pulau. Ibu pacar saya juga sama kolotnya dengan ibu saya. Tidak mau kemana-mana. By the way, ibu saya sudah setuju asal saya tetap di Jogja. Begitupun ibu pacar saya. Adakah saran untuk saya dari Mas Mamat dan Cing Abdel? Bagaimana kalau Anda berdua pindah ke Bandung? Solusinya sama kayak tadi. Iya, intinya kan mereka nggak mau keluar kota, kedua orang tuanya. Iya. Kalau dari Cing, kalau saya sih utamakan ibu. Kalau lo ya? Iya. Lo utamakan ibu? Ibu. Kalau yang benar-benar, iya sih, dia benar-benar sendiri nggak? Ibunya sendiri. Anak karena tunggal. ini mirip sama saya nih, Cing. Saya anak tunggal juga. Tapi lo kemana-mana sekarang? Karena makanya lo aja belum menikah aja udah kemana-mana. Karena lo tinggalin terus. Kan bapaknya udah meninggal. Kalau saya kan ada bapak tiri saya, yang maksudnya masih di sana. Ada kakak tiri saya juga. Jadi menurutku masih aman. Keluarga besar juga masih ada di sana. Makanya saya, ya nggak gitu. sama lo dong, ini beda kasusnya. Iya, anak tunggalnya. Oh, anak tunggalnya. Iya, anak tunggalnya. Tapi saya sudah selalu misalnya. Tapi lo satu-satunya juga. Tiga-tiganya, Cing. Tiga-tiganya. Enggak, tapi punya kakak tiri kan 3. Iya. Maksud aku adalah sama di tunggalnya. Tapi aku suatu saat, makanya kalau setiap ketemu cewek, pasti aku nanyanya adalah mau nggak tinggal di Papua. Yang Aceh lulus seleksi karena itu kan. Mau tapi untuk tinggal di Papua. Nah, gitu. Terjadi nih. Sama nih. Kalau aku itu harus. Lo kenapa harus tinggal di Papua? Karena suatu saat saya pasti akan tinggal di sana. Ya nanti aja. Ya makanya ditanya dari sekarang daripada besok cekcok. Sekarang sementara tinggal Jakarta. Ya. Tapi kamu siap nggak untuk tinggal di Papua? Kalau dia udah dari awal bilang nggak siap, nanti besok-besok jadi berantem dong. Enggak, siapa tahu. Begitu lo menikah, ibu lo mau datang. Enggak, akan sama. Semua orang tua kayak begini, Cing. Mau, tapi pasti kan kasihan. Kan kasihan begini. Dia di sana dengan keluarga besar. Udah hidup dari kecil, dari lahir di sana. Dia harus pindah dan beradaptasi lagi di saat dia sudah tua. Akan sedih dong. Dia pasti mungkin rela. Oke, ayo, mau. Tapi kan tidak nyaman. Dia iya karena kita. Karena nggak mau anaknya kasihan anaknya atau gimana gitu kan. Kalau ini misalnya ibunya bilang iya juga kan dengan terpaksa demi anaknya. Biar anaknya bisa nikah dengan itu, tinggal di sana gitu kan. Nah, kalau saya enggak, ibu dulu. Saya udah tahu pasti orang tua nggak mungkin lepas dari kotanya gitu.
Masa tua mereka itu pasti akan mencari kampung halamannya, cari saudara-saudaranya, cari keluarganya. Iya dong. Ya itu kan nanti. Iya, makanya diobrolin dari sekarang. Diobrolin dari sekarang dan udah jadi Sekarang mereka baru obrolin, kan rumit kan? Apa tuh? Sekarang ketika udah mau nikah dan udah gini baru obrolin. Kalau ini mah dia udah ketahuan dari awal dia emang nggak mau, emaknya nggak mau, gue maunya di Jogja. Iya, gitu. di saat dia mau nikah dan pindah di Jakarta. Iya kan? Iya. Dia mamanya baru dia tahu nggak mau. Dia nggak pernah obrolin sama pacarnya sejak awal bahwa gimana kita nanti tinggal di mana. Iya. Nah itu maksud aku dari awal diobrolin. Iya. Tapi pilihannya aku orang tua sih. Orang tua ya. Orang Memang tua, beda. Kayak gini deh, ada beberapa orang tua yang gue ajak ngomong dan dia baru merasa juga. Orang tua kita itu juga pernah menjadi anak. Iya. Pernah menjadi anak dan pernah pergi juga dari orang tuanya setelah menikah. Iya. Iya, kondisinya beda-beda ya. Iya, dan ada orang tua itu saat menjadi anak mungkin mempunyai persoalan yang sama kita. Tapi toh akhirnya dia meninggalkan juga orang tuanya untuk berumah tangga dengan bapak atau ibu kita, dan akhirnya ada kita. Sebenarnya tinggal dibalikin aja. Sama pasti. Iya, nyokap lo begitu menikah tinggal sama nenek lo. Tapi yang nikah, iya. Waktu ketika sekarang udah enggak sama bapakku, kayak sama bapak tiri. Bisa kan? Iya, tapi maksud aku adalah kondisinya beda-beda, Cing. Iya. Kondisinya gini, ini anak tunggal. Ketika dia meninggalkan, siapa yang sama ibunya? Iya. Kalau yang itu, yang misalnya ini ada kakak, yang ceweknya kan punya kakak. Iya. Kakaknya nikah keluar tuh. Iya. Tapi masih ada adeknya. Iya. Kakaknya nanti sekali-sekali datang jenguk. Gitu. Iya. Nah, kalau di ibuku 9 bersaudara. Ketika dia pergi masih ada 7 atau 8 di Fakfak. Nah iya sama ini juga Ini mungkin. anak tunggal. 9 bersaudara itu maksudnya? 9 adik kakak, ibuku. Ibu lo? Ibuku. Punya 9 Kan tadi adik Cing kakak. kasih contoh. Iya, punya 9 adik 9 kakak saudara, yang iya. ada di Fakfak sekarang. Iya, ya saat itu Saat itu ada Fakfak. Jadi ketika orang tuaku misalnya pergi, dia nggak merasa terlalu terbebani orang tuanya sendiri karena ada adik-adiknya. Iya, bukan, gue bukan ke situnya. Tapi Ke ibu lo. yang pergi kan? Iya, yang pergi. Iya kan? Iya. Ada rasa ingin keluar juga, Mat. Pengen sendiri. Di luar lo itu ada ngurusin atau enggak ya? Di luar ibu kita nanti ada ngurusin atau enggak? Pada saat kita pengen berumah tangga, ada perasaan pengen hidup sendiri itu pengen ada, Mat. Kalau masalahnya aku dapat kondisi yang terbalik sih. Benar. Tapi begitu lo sekarang, kalau lo tinggalin emak lo sekarang, lo nyaman tuh karena ada apa? Enggak. Tinggalin. Ini sekarang nih. Sekarang kan lo di sini nih, emak lo di sana. Iya. Kenapa lo bisa aman? Karena masih banyak. Masih ada siapanya? suaminya. Terus? Iya kan? Selain ada suaminya? Ada adik kakaknya. Nah, mungkin dia juga. Mungkin dia punya. Yang anak tunggal itu dia kan? Nah, Siapa tahu ibunya juga masih punya di sana. Ada kakak. Cing, tapi anak loh, Cing. Ini tunggal gak. Nah, ini kayaknya kita nggak bisa kasih contoh. Iya. Dia kan laki-laki nih. Kita nggak bisa kasih contoh ke orang tua perempuan kita. Iya. Gini Ke ya. laki-laki dong. Gini ya. Ke laki-laki, karena perempuan pada dasarnya adalah keluar. Iya. Laki-laki yang tetap kan di rumahnya gitu. Iya. Itu kan yang Iya. maksudnya adat istiadat kita. Iya. Nah, ini dia tunggal. Iya. Dia keluar nih. Orang tuanya sama siapa? Iya juga ya. Iya, bapaknya udah nggak ada. Kecuali saya yakin pertanyaan ini nggak akan muncul kalau bapaknya masih hidup. Iya. Iya juga ya. Iya. Sendiri loh. Kalau aku sih orang tua. Kalau aku di posisi ini, dia pilih orang tua. Apalagi anak tunggal, apalagi ini ya. Nggak tahu ya. Kalau gue berpikirnya malah, tapi dia udah nggak mau ya. Kayaknya orang tua akan mementingkan kebahagiaan anaknya di atas kebahagiaan dia. Betul. Pada Tetapi saat apakah dia nyaman? Kalau kita bilang bahagia, Iya. Tapi apakah dia nyaman? Iya, mah. Ikut aja lah, mah. Kayak gitu. Cing, ini Cing nih. Cing udah tinggal di sini berapa tahun? Di Pasar Minggu nih? Pasar Minggu ini 15 tahun. 15 tahun. Iya.
Kita tambah lagi 10 atau 20 tahun. Iya. Ya. Iya. 35 tahun Cing tinggal di Pasar Minggu, disuruh pindah, jangankan di sini, pindah ke Tebet aja atau pindah ke Kalibata situ. Cing nggak pasti berat. Apalagi luar kota, apalagi nih Jogja sama Jakarta. Beda. Tapi itu ya udah nggak masalah, Mat. Jogja, Jakarta, kehidupannya segala macam. Sebenarnya masalah juga loh. Makanya Dia tuh banyak kalau di masalahnya aku nih. sih berbesar hati untuk tetap pilih orang tuamu. Masalahnya banyak banget, dia baru Apalagi freelance ibu lagi. ya, apalagi ibu. Mungkin ya, ibunya juga berpikir lu masih freelance, belum ada penghasilan yang tetap. Kalau lu ajak ibu keluar, siapa yang bisa menjamin? Nah, tapi dia bilang kan di situ ibunya udah oke untuk dia pergi. Iya nggak? Di bawah. Enggak Coba. dong. Ibunya udah menyetujui. Enggak, ibu sudah bawa. setuju agar setuju asal saya tetap di Jogja. Oh, setuju menikah. Iya. Oh. Asal tetap di Jogja. Iya. Mungkin ibunya juga khawatir yang masih freelance, yang tidak ada penghasilan tetap. Walaupun gue selalu bilang sama orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap seperti kita ya. Walaupun kita tidak punya penghasilan tetap, tapi yang penting adalah tetap berpenghasilan. Nah, itu. Itu. Iya. Bisa quote gak tuh? Bisa. Bisa ya. Ya. Oh, itu kok dibuat editor kita ya? Iya. Weh. Tapi tuh Ceng, ini Gue rasa sih, gue rasa Enggak, ibu ini- lebih ke itu dah. tapi ya itu kembali ibunya iya karena kebahagiaan anaknya di atas dia gitu kan. Iya. Tetapi nyaman dan tidaknya Iya. itu bisa kita lihat kok. Iya pasti. Ya kan seperti Dan- yang lo bilang, nggak iya. usah jauh-jauh pindah kelurahan aja. Kalau kita udah biasa di kelurahan ini Kan akan nggak bisa nyaman. kan? Hah? Nggak nyaman kan? Iya, kenyamanan sih ada. Iya. Tapi kan kalau ada sesuatu yang lebih, misalnya gue pindah ke kelurahan itu supaya gue lebih dekat ke tempat kerja, mungkin gue mau. Walaupun untuk meninggalkan kenyamanan yang ini, tapi gue mendapatkan kenyamanan yang beda, Iya. gitu. Tinggal diukur banyak mana aja, gitu. Iya. Tapi kan orang tua udah di usia segitu, apakah mikir dia mau cari apa lagi, Cik? Hanya ingin tetap di Tapi kampung. apa nggak? Ini kalau semuanya kayak begini terus dia Sama kayak ini nih, sama kayak Bang Carinya Aco. harusnya Bang ini. Aco nih, Bang Aco selalu ceritain ini nih. Dia itu kan orang Makassar, Iya. tetapi bapak ibunya udah lama di Jakarta. Iya. Dia lahir juga di Jakarta Utara, lain-lain. Tapi setelah bapaknya meninggal, ibunya minta untuk ibunya kembali ke sana, ke Makassar ke kampung halamannya, dan meninggalkan Aco. dan meninggalkan Jakarta. Dia bisa itu. Iya, tapi kan ada adik-adiknya di sana. Nah apa ini saudara. sama dong. Hah? Ini sama. Enggak, ibunya nih balik ke kampung. Iya. Beda dong. Itu kan kecuali ibunya orang Jakarta, udah lama di Jogja, gak sama dong. Iya, ini sama kan, cuman bedanya ini si Aco tetap, ibunya yang pulang. Nah, tapi pulang ke kampung halamannya. Nah, ini ibunya tetap di kampung halaman, anaknya yang pindah ke Jakarta. Itu ibunya Aco bisa meninggalkan Aco. Dia ini masalahnya, pertanyaan dia adalah bukan untuk meninggalkan ibunya. Iya, meninggalkan ibunya. Pertanyaannya. Enggak, Cing. Cing, dia nggak meninggalkan ibunya, Cing. Dia minta Ibu udah solusi. setuju. Bahkan dia minta istrinya, calon istrinya untuk ke Jogja. Nih, dia selalu meminta saya ke Jakarta kan, dan alasannya pekerjaan kan, untuk cari pekerjaan yang tetap di Jakarta. Iya. Nah, saya Saya mau, mau tapi tuh. ibu saya tidak mau. Iya, artinya ada ibunya memberatkan dia untuk pergi. Kalau tidak ada siapa-siapa, dia mau aja. Kalau nggak ada ibunya berarti nggak ada Nah, dia. makanya karena ada ibunya, dia tidak mau. Ibunya tidak mau, dia tidak mau. Menurut saya sih tetap Dahulukan ibu. dahulukan orang tua. Jadi lo cari pacar yang di Jogja aja kalau kata Mamat. Atau kalau memang tetap sama yang ini ya, asis pulang pergi bisa sih. Hah? Lah, demi orang tua apalah arti ongkos. Bulan Jakarta, bulan Jogja. Jadi Menyulitkan, Jakarta. lo menyulitkan. Iya, kalau memang dia cinta gimana, Cing? Ya. Memang dua-dua sudah sepakat begitu. Tapi Yang pergi pulang siapa? Dianya atau Apa ya? ibunya? Iya, tapi Dianya apa ibunya? Nah, misalnya dia di Jogja nih, terus sekali-sekali datang Ibunya sini. ke Jakarta. Dia cari Nggak pekerjaan. ketemu Kan ada dong. orang yang LDR karena kerjaan juga kan. Iya. Dia cari pekerjaan tetap di Jogja. Istrinya tetap kerja di Jakarta. Di weekend atau apa, dia ajak ibunya jalan-jalan. Iya. Jakarta, Iya. sekalian dia ketemu istrinya. Iya. Jalan-jalan habis, dia sama ibunya balik.
Gitu sampai ada posisi yang misalnya bisa membuat mereka untuk sama-sama. Entah istrinya yang ikut pada akhirnya ke Jakarta, ke Jogja, membawa ibunya juga. Ribet. Ya nggak masalah, Cing. Yang penting bahagia semuanya. Yang penting bahagia semuanya. Ini kayak ini nih, ada teman gue nih. Dia ini umurnya di atas gue. Dia kerja di Jakarta. Anak istrinya di Bandung. Sampai satu saat anaknya udah bekerja. Kerjanya di Jakarta. Dia kan pergi tuh sebulan sekali baru pulang lah, sebulan. Nah si teman gue ini pensiun, mau pulang ke Bandung, gitu. Pas sampai pulang ke Bandung, istrinya kesian sama anaknya di Jakarta sendirian. Nah istrinya tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta? Iya. Dia pulang di Bandung, ada apa di Bandung? Ya rumahnya di Bandung. Dia di sini ngekos selama kerja. Istrinya di sini? Istrinya di Bandung, nyekolahin anaknya segala macam. Saya selesai sekolah anaknya kerja di Jakarta. Ibunya ikut. Kebetulan teman gue pensiun. Nah, gue bisa pulang nih enak di Bandung gitu. Pulanglah dia ke Bandung. Nggak berapa lama istrinya ngomong, kayaknya gue kasihan deh sama anak kerja di Jakarta sendirian, istrinya ke Jakarta. Terus sekarang dia di Bandung kesepian loh. Anomalis itu tapi itu demi anak kan? Demi anak. Gue rasa mau. Makanya. Gue rasa akan mau ibu. Orang itu yang meninggal. Aku bilang mau, Cing. Ini ibunya nih, pada akhirnya berubah pikiran. Mau, gue yakin. Mau. Lo akan ngomong, pasti dia. Tetapi kita sebagai anak di satu titik ya. Nggak boleh egois juga. Iya. Dia mau karena aku anaknya. Iya. Tapi dia nyaman dan enggaknya. Kita juga harus pikir. Iya. Jangan kita pikir kenyamanan kita dong. Iya, tapi dicoba aja kalau ibunya mau ke Jakarta, ya sebulan di Jakarta dulu, Bu. Nah, ini pertanyaan untuk Cing nih. Cing kan udah menikah. Iya. Aku selalu bingung nih posisi sebagai laki-laki. Apa? Ketika Cing udah menikah, Cing lebih memprioritaskan istri atau ibu? Gue tidak pernah ada dalam kasus. Enggak, misalnya. Tidak pernah bisa membayangkan. Tidak bisa pernah memilih ya? Tidak pernah ada saat gue memilih. Tidak pernah ada. Tidak mencapai momen itu kan? Tidak mencapai momen itu. Pernah. Tapi sebagai laki-laki, maksudnya sebagai laki-laki secara umum, bukan secara kasus Cing ya, secara umum kita laki-laki ini, kalau istri kan apa ya, dua-duanya kan, prioritasnya mana sih kalau istri? Suami dong. Suami ya? Suami. Istri prioritasnya harus suami. Harus suami. Nah suami? Suami ke orang tua. Jadi anak saat menikah ya. Kalau seorang perempuan itu menjadi diimami oleh suaminya. Tapi anak laki-laki itu milik ibunya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, apa milik bapaknya itu atau milik pepatah doang? Apa itu aturan kayaknya ya? Kayak aturan ya. Kalau nggak salah ya, gue pernah dengar itu ya. Tapi terlepas dari itu, kayaknya ada beberapa kasus. Yang contoh sederhana adalah saat gue udah berencana pergi sama istri gue dan pada saat yang bersamaan ibu gue minta anterin cuci darah dulu misalnya. Istri gue ngasih aja tuh, udah antar aja dulu dah, gitu, nggak ribet. Oh iya, kalau kita nemu istri yang tepat kan, maksudnya nggak ada kondisi di mana kita harus. Iya, kayaknya nggak bakalan lo nemuin istri yang kayak begitu, Mat. Enggak, ini kan misalnya contoh kasus. Ini nggak ribet, bukan istrinya kita bilang kurang ajar atau apa, enggak. Maksudnya ceweknya yang kamu pilih aku dong, ini bukan di situnya gitu. Kalau gue kayaknya ibu. Maksudnya ini kan kalau gue ibu. Kalau gue pasti akan mendulukan ibu ya. Iya, di kasus kayak gini misalnya kan. Ini ceweknya juga nggak kurang ajar atau nggak. Pilih aku dong, nggak gitu. Iya. Nggak, lo kalau tanya gue pada saat gue udah menikah ya, duluin mana istri sama ibu, kayaknya ibu. Dan selama ini gue melakukan ibu dan alhamdulillah istri gue nggak masalah dengan itu. Karena nggak setiap hari juga ada sesuatu yang kita harus memilih ibu dulu atau istri dulu. Nggak. Nah makanya kalau aku sistemnya adalah dari ketika aku mencari cewek ibu duluan yang aku yakin untuk menikah, pertanyaan pertamaku selalu itu, siap nggak tinggal di Fava? Karena aku yakin, bukan yakin ya, aku membayangkan suatu saat aku akan pulang dan tinggal di sana. Lo bilangnya lo siap nggak suatu saat? Hah? Bukan pada saat menikah lo langsung ke Fava gitu kan? Oh enggak. Bukan bilang suatu saat juga, siap nggak untuk tinggal di Fakfak? Kapan?
Nggak bilang dia dulu siap dulu. Mau Lah, kapannya nggak itu fair kan. dong lo dong. Lah, Nggak fair dong. enak kapannya aja. itu diskusi bareng. Tapi dia siap nggak? Kalau misalnya dari awal dia bilang nggak siap, Iya. mau sampai diskusinya macam apa juga jadinya ribut, bukan jadinya solusi. Sulit lo kayak begitu. Lah, sulit. Lo tapi buktinya ada. Orang, lo siap gak tinggal di Fak-Fak? Kapan? Enggak tahu, lo siap aja dulu apa enggak? Enggak fair, Mat. Lah, nggak fair. Iya dong. Misalnya- Lo aja punya lo tadi bilang, Nah, biar mau dua-duanya nggak anjing udah 15 tahun di Pasar Minggu terus pindah ke Tebet. Lo aja menyadari bahwa begitu susahnya. Ini sekarang lo belum apa-apa, lo udah minta si anak orang untuk tinggal di Fak-Fak. Lah, aku tanya kesiapan. Aku tanya kesiapan itu kan bisa dilakukan sekarang. Siap-siap ya. Aku bilang Cing nih, Cing siap-siap ya. Ya. Kita mau pergi. Kapan? Ya nggak tahu, tunggu orangnya bilang. Tapi Cing siap-siap aja dulu. Misalnya kalau dia bilang sekarang, lah kita tinggal berangkat karena kita berdua udah siap-siap gitu. Jadi misalnya kalau dari awal dia bilang nggak siap, mau kapan pun kan nggak siap. Iya dong. Ayo misal kasih analogi yang beda. Nah, kecuali jawabannya begini, kan pertanyaan begitu. Kecuali jawabannya gini nih, Cing siap tinggal di Fak-Fak nggak? Kecuali Cing bilang, sekarang mungkin aku nggak siap, tapi besok-besok aku siap. Itu aku terima. Itu aku terima juga jawaban itu. Yang penting kau siap. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Kita nggak tahu. Tiba-tiba nih, aku bilang gitu abis nikah, betul aku berubah pikiran untuk tinggal di Fak-Fak, kan yang dia udah siap. Aku juga nggak pernah Nah, masalahnya tanya kapan, aku taunya kapan. Aku nggak tahu kapan. Ya tinggal lo jawab. Lah makanya sama aja dong. Ya. Lah, dia tanya nih, kapan? Aku jawab apa? Ya suatu saat. Lah iya sama aja dengan aku tanya dari awal siap dan enggak. Suatu Kalau saat. sekarang nggak siap, udah pasti nggak siapnya kalau aku sekarang. nggak bilang sekarang. Aku Ya. nggak ada keterangan waktu di situ dong. Tapi kalau lo bisa aja kan begitu menikah lo langsung ke Fak-Fak karena dia udah siap. Bisa aja. Ya nggak fair dong kalau kayak begitu. Loh, kenapa nggak fair? Orang dia belum siap kalau buru-buru. Dia nggak bilang. Aku nggak tanya soal kapannya dan dia nggak bilang. Intinya makanya siap. Lah, gimana kok nggak fair Orang sih? di mana-mana juga ada targetnya nih. Lo mau ikut PON. Cing. Dari sekarang dikasih tahu. Ini targetnya ini kan bukan berdasarkan target aku pengen membuka usaha bisnis di sana kapan 15 tahun lagi bisa dijawab. Tapi kalau soal keadaan, emang kita penentu Iya, ini. Iya sama. Kalau lo nanya gitu juga lo buat apa nanya siap? Lah, Orang lo bukan penentu keadaan. makanya mau kita tinggal di sini sampai meninggal, mau kita tinggal di Fak-Fak, ya yang penting dia siap. Aku nggak tanya kapannya, bisa jadi nggak terjadi. Ya buat apa ditanyain kalau Karena suatu saat akan ke sana. kapan? Lah, nggak bisa aku jawab kapan. Nggak bisa, makanya ditanya. Orang mah diajak janjian aja Loh, kita pergi Cing, yuk. Cing, ini keadaan Pergi yang yuk. nggak ada kapannya, Cing. Ada dong. Lo mengajakin gini, sesuatu. sekarang gini nih. Sekarang analogi yang gampang dulu dah. Sekarang gini. Ah. Oke, analogi yang gampang. Cing di rumah nih. Iya. Cing lagi di rumah. Iya. Lagi sama istri. Iya. Terus aku bilang, Cing, Iya. atau gini kita janjian, Oke. take konten. Iya. Oke, aku take konten. Ah. Terus Bang Ramano tanya, Bang Mamat, hari ini bisa nggak? Ah. Oke, hari ini aku kabarin dadakan ya. Iya. Artinya ada sesuatu yang nggak bisa aku hindari, misalnya itu nggak terjadi. Iya. Iya kan? Iya. Kalau nggak terjadi, aku datang. Iya. Kalau terjadi, Iya. ya aku nggak datang. Iya. Nah makanya pertanyaannya itu kan spesifik, siap apa enggak, bukan tanggal 20 kita ke Fak-Fak ya, mau apa enggak, itu beda. Atau siap apa enggak. Justru beda, Mat. Lo kan kasih analogi. Oke, sekarang coba Cing. Gue kayak pakai yang analogi lo nih. Oke. Cing, kita bikin konten tanggal 18, gue kabarin dadakan. Oke. Lo bilang kayak gitu. Kita semua udah siapin tanggal 18, kita nggak ngapa-ngapain. Nah. Terus? Supaya lo pada saat lo dadakan, gue udah siap. Misalnya Kita aku juga ada dadakan- persiapan. Kan aku bilang aku kabarin dadakan. Iya. Misalnya aku kabarinnya di 17. Bener. Cing, gak jadi. Udah oke, nggak apa-apa. Tapi gue udah punya perencanaan. Nah, lo jangan membuat Cing. orang jadi nggak bisa Cing. merencanakan apa-apa. Loh, ini yang Cing salah tafsir nih. Cing gini, Cing istri aku, cewek ya? Iya. Kita mau nikah. Oke. Kita ngobrol dong, Iya. di pacaran-pacaran. Oke. Aku tanya pertama, kita nikah yuk. Oke, ayo. Ayo. Ayo udah. Nikah yuk. Iya. Tapi
Kamu siap nggak tinggal di Fak-Fak? Kapan? Aku nggak tahu. Gimana dong? Ya, gue nggak siap. Lah, Kalau tiba-tiba besok nikah gue harus ke Fak-Fak, besok gue nggak siap. Tapi nah, mungkin 2-3 makanya, tahun lagi itu gue akan dia. siap. Makanya itu tergantung jawabannya. Aku tanya siap dan enggaknya aja. Mau hari ini, mau besok, mau abis kita nikah, mau suatu saat, atau mau aku culik dia bawa ke Fak-Fak Iya, nikah. pertanyaan lu jangan lo siap gak mau kapan aja. Nih, Kapan aja, Cing? Kapan aja? termasuk hari ini. Termasuk hari ini bisa Iya, nggak jadi. siap dong. Siapa yang mau siap? Dia, istri lo akan meninggalkan Lah semuanya. tinggal dia bilang kan, aku nggak siap. Nggak jadi dong. Ya udah. Ya nggak kelar-kelar jadinya. Lah gimana, Cing? Kalau misalnya lo, nih lo jadi cewek, gue yang jadi cowoknya. Kita menikah yuk. Ayo. Tapi lo siap gak? Suatu saat Ada gua ke suatu Fak- saat juga tidak pasti juga. Aku nggak bilang kapan juga. Lo apa salahnya sih lo memberi kepastian bahwa tidak hari ini? Lah suatu saat itu kata tidak pasti. Bisa jadi besok kan suatu saat itu. Ya oke. Apa bedanya dengan pertanyaan aku tadi? Ulang. Apa bedanya coba? Ulang. Oke. Ya. Kita menikah yuk, Mat. Oke, ayo. Tapi lo siap gak kalau gue ajak ke Fak-Fak? Lo jawab apa? Hah? Lo jawab apa? Siap. Hari ini kita berangkat Fak-Fak, lo siap? Siap. Meninggalkan semuanya? Siap. Wah, nggak fair lo. Loh, kok nggak fair? Itu adalah jawaban yang lo pengen. Bukan aku pengen. Oke, sekarang aku jawab tidak siap. Apa yang Cing bikin? Kapan lo siapnya? Tidak bakal siap. Ya, selesai kalau kayak begitu. Oke, kapan siapnya? Lah nggak tahu. Terus apa? Cing berharap jawaban apa? Itu juga berharap jawaban kan? Enggak, gua akan kasih batasan. Lo siap gak ke Fak-Fak? Makanya. Jawab dulu, lo siap gak ke Fak-Fak? Siap. Sekarang? Nggak siap. Sekarang nggak siap. Nah, Kalau misal 3-4 tahun lagi kita ini, siap gak lo ke Fak-Fak? aku nggak tahu keadaan di saat itu Ya gimana. udah bubar. Nah makanya siapan ini kesiapan dirinya. Mau hari ini, mau besok, sama itu, Cing. Makanya pertanyaan yang paling tepat adalah suatu saat. Suatu Lo saat ngapain sih ini. Rahman nyanyi-nyanyi, hai? Suatu saat itu di Hah? rumah. Makanya, loh, nggak bisa. Suatu saat itu namanya saat, berarti kapan saat itu tiba. Kenapa ada besok? Ada besok itu beda sama saat. Suatu saat itu merangkum semua waktu. Besok, lusa, tula, 4 hari lagi, 7 hari lagi. Itu Tula suatu tuh apa saat. tula ya? Tula itu 2 hari Setelah lusa. Sehari setelah lusa. Sehari setelah lusa. Makanya ditanya siap dan enggak. Nah, gue nggak masuk. Nggak Cing, masuk. kita bukan perencana waktu. Makanya pakai kata suatu saat itu udah paling oke. Emang kita bukan perencana waktu. Semuanya juga kita nggak tahu. Sekarang gini, Kita merencanakan apapun juga kita nggak punya kuasa untuk menjalankan rencana itu. Sekarang begini, aku tanya nih, Cing kita nikah yuk, ayo. Tapi kamu siap nggak tinggal di Fak-Fak? Kapan? Terus aku jawab, kemungkinan 3 tahun lagi. Oke? Itulah menjadi titiknya 3 tahun lagi. Sesuatu terjadi. Kemudian di 1 tahun pertama aku harus tinggal di Fak-Fak. Terus aku bilang, ayo sekarang kita ke Fak-Fak. Nggak bisa, aku nggak mau. Karena? Kamu bilang 3 tahun lagi. Ya itu kan di extraordinary Nah, justru case. yang Ini makanya atau begini, aku ini tinggal kan di Fak-Fak akan itu, lebih fair begini. Nah, enggak, masalahnya adalah aku tinggal di Fak-Fak itu kalau extraordinary case. Ya lo kasih tahu dong kayak gitu. Lo kalau bilang lo siap gak tinggal di Fak-Fak? Enggak. Apain? Ya lo kasih kesempatan orang untuk berpikir, untuk memilih, nih sekarang begini Makanya aja. dia kalau pilih 3 begini tahun nih, lagi kan nggak ada guna. Sekarang begini aja. Kalau lo emang punya toleransi untuk 3-4 tahun lagi, kenapa nggak lo kasih dari awal? Lo siap gak 3-4 tahun lagi kita ke Jakarta, kita ke Fak-Fak? Itu orang akan lebih enak. Nah, Cing. Kalau ditanya kapan? Ya nggak tahu. Cing, Bisa aja besok. Cing, aku bilang makanya perbedaannya adalah begini. Aku bertanya itu bukan tujuan perencanaan hidupku, bukan. Ngapain ditanyain? Hah? Ngapain ditanyain kalau itu bukan perencanaan hidup lo? Aku nggak masukin itu dalam rencana. Misalnya 2023 aku tinggal di Fak-Fak atau 2024 itu bukan itu. Kesiapannya bukan soal ini, soal extraordinary tadi. Misalnya ibuku pada akhirnya sendiri di sana. Iya. Kapan saja bisa dong. Bisa. Nah makanya itu di keadaan extraordinary itu dia harus siap. Dia nggak mau nih. Aku pilih ibuku dari awal. Kamu siap? Nggak siap. Nah kan kamu bilang 3 tahun lagi. Enggak sekarang. Nah itu
Makanya bilangnya suatu saat, karena kita bukan perencanaan extraordinary case tadi. Suatu saat Dikala kita ingin pulang ke Fak-Fak. Lu nyanyi nama ini, lu menurut gua. Nah, kita tanya dah ke para apa namanya? Penyintas. Para penyurhat. Gimana nih Mamat? Lah, gimana? Oke, episode depan kita akan membahas khusus ini. Oke, extraordinary case. Enggak, ini enggak ada extraordinary, ini berkembang baru sampai saat akhirnya lu bilang iya ini kalau ada extraordinary case. Lu nggak menjelaskan Dari awal, Cing. Dari awal aku udah bilang itu bukan bagian daripada rencana. Makanya ngapain aku bilang kapan? Makanya ngapain aku kasih kepastian kapan? Dari awal aku udah gitu, tapi Cing tetap bilang nggak fair. Ya emang nggak fair, ya, karena itu membuat orang mundur duluan. Buat kalau aku juga misal, nggak fair. ini tidak ada ditanyain ya. Nah. Lu tidak tanyain fak-fak apa namanya ada kesiapan atau enggak. Oke, lu jalan aja gitu. Sampai satu saat ada extraordinary case yang menyebabkan lu harus pindah ke fak-fak. Gue yakin istri lu ngerti. Nah, masalahnya adalah karena itu tadi aku udah kasih contoh kasus ini loh. Tadi di awal udah aku ngomongin soal itu. Enggak, tanpa lo harus tanya. Iya, tadi di awal aku udah bilang gitu. Apa? Aku nggak mau di saat ini jadinya kayak begitu. Enggak. Nah, ini dengerin dulu nih. Lo tanpa menanyakan itu. Oke, satu saat. Kita nikah yuk, ayo. Oke, jalan. Saat tiba-tiba di tahun kedua ada extraordinary case yang mengharuskan lo pindah ke fak-fak. Istri lo akan ngerti. Cing, manusia, Cing. Cing dapat istri yang Masya Allah, Cing tidak bisa merangkum semuanya. Atau istri Cing dapat suami yang Masya Allah, Cing nggak bisa bilang satu dunia ini Masya Allah. Iya, ngerti. Makanya, sekarang gini, kalau kasusnya adalah dia protes. Wah, aku nggak mau tinggal di fak-fak. Ada penyelesaiannya. Makanya dibandingkan kita ribut di sini, ini diselesaikan di awal sehingga tidak terjadi kasus kayak dia. Itu maksud aku, semuanya itu diobrolin di awal. Biar misalnya nih, Cing masuk manajemen deh atau apa, Cing bahas detail dan lain-lain sebagainya di awal. Kenapa? Biar nggak ada masalah di kemudian hari kan. Ketika masalahnya ini, lah kemarin kan kita udah bahas soal ini, sehingga tidak perlu ini cekcok. Kita selesaiin ini di awal, gitu Cing. Jangan ini nih, kebanyakan adalah, kebanyakan itu yang kayak gini. Aku mau kasih contoh soal ini. Kebanyakan itu udah jalanin aja dulu. Tiba-tiba ceweknya di Jakarta. Ceweknya paksa dia harus ke Jakarta. Iya kan? Sekarang ini, Mat, ini terjadi karena udah ada masalah. Seandainya dari 2 tahun lalu, iya, dia nggak tahu, orang ibunya baru tahu sekarang. Makanya itu dia juga nggak tahu kapan bapaknya meninggal. Bukan, kalau lu kan sekarang belum tentu ibu lo. Siapa tahu ibu lo iya. Nggak apa-apa Mama tinggal di Jakarta. Memang ibuku selalu iya, tapi kan aku selalu milih. Nah itu elunya, ini mah beda. Ini ibunya. Iya, maksud aku Cing, masalah ini tidak akan muncul. Dia tidak akan bertanya solusinya ke kita. Iya. Kalau ini dari 2 tahun lalu sudah dibicarakan. Ya orang ibunya baru ngomong sekarang. Makanya persiapan itu. Nah, kan dia nggak tahu. Makanya nih, sekarang nih segala detail itu. Lo melakukan itu emang pada saat lo pacaran, terus lo ngomong ke ibu, ke nyokap lo. Aku iya Cing, makanya aku bilang ini aku kasih contoh. Nah ini orang beda-beda juga. Nah makanya itu nggak bisa juga begitu orang pacaran. Betul. Terus lo harus tanya sama pacar lo mau enggak, gue ajak jangan apa enggak? Jangan pacaran. Kalau aku pacaran juga aku nggak pernah nanya itu. Ketika udah yakin untuk mau menikah. Iya udah yakin mau menikah. Itu kan ini sekarang lagi udah yakin mau menikah nih. Iya. Jadi yakin mau nikah, tapi dia nggak tahu kalau selama ini ibunya punya prinsip gue nggak mau pindah dari Jogja. Iya, tadi kan aku udah disclaimer Cing. Kalau aku nggak perlu lagi nggak tahu dan nggak tahu. Aku sendiri yang udah memilih. Aku nggak perlu tanya ke ibuku. Iya. Walaupun aku tahu jawabannya, kau tinggal aja sama istrimu. Orang tua pasti mementingkan anaknya. Betul. Aku nggak perlu nanya itu. Jadi di jawaban yang di kepala aku buang semua dong. Iya. Karena aku nggak bakal tanya. Iya. Aku tetap langsung memilih. Iya. Nggak ada tanya-tanya. Iya. Maksud aku adalah kalau di posisi ini, di posisi aku, karena aku udah memilih orang tuaku, sehingga ini tuh nggak perlu menjadi kasus. Kasusnya adalah ada nggak yang sesuai dengan pilihanku. Namanya kita mencari istri. Iya.
Fine dong. Oh, iya boleh. Di mana nggak fairnya? Boleh kalau lo. Lah makanya. Kalau lo itu Ini udah bukan pilihan atau bukan pertanyaan soal orang tua. Aku di udah pasti kasus memilih. lu. Makanya aku kan bilang ini contoh kasus aku. Iya. Nah misalnya kalau ini nih Cing, dia juga berat tinggalin ibunya. Hah? Dia juga berat tinggalin ibunya. Saya nggak, dia mau. Hah? Dia mau. Iya, tapi ibu tidak mau. Ibu tidak mau. Iya, makanya dia nggak jadi perginya karena ibunya tidak mau. Dia berat tinggalin ibunya. Dianya mau. Tapi ibunya nggak mau sehingga dia memilih untuk tetap. Berarti dia pilih ibunya. Makanya aku tadi bilang udah luar biasa sebenarnya. Kalau ibunya juga mau kan nggak ada pertanyaan ini dong, Cik. Ada sih. Bentar. Iya nggak? Dia mau, tapi ketika ibunya nggak mau, dia malah mengajak ceweknya yang ke Jogja. Tapi ceweknya juga nggak bisa meninggalkan Jakarta. Berarti kan dia mau, tapi karena ibunya tidak mau, dia harus rela untuk tidak bergerak dari Jogja. Dia milih ibunya dong, bukan milih Jogja atau dia pengen ke Jakarta. Aku juga kalau bilang tinggal di Jakarta mau, tapi aku pilih ibuku. Makanya suatu saat aku harus pasti tinggal di Fakfak. Tidak pasti, Mat. Hah? Tidak pasti. Suatu saat kemungkinan Iya. saya akan tinggal di Fakfak. Mungkin. Kalaupun lo tinggal di Fakfak bukan karena ibu lo. Karena apa? Ya nggak tahu. Iya, tidak harus karena ibu lo. Iya. Suatu saat akan tinggal di Fakfak. Makanya menurutku nih untuk kasus-kasus yang lain itu gunanya ngobrol. Nah, pada akhirnya kayak aku ya ketika terlepas, ketika terlepas nih mereka tidak mengizinkan, ya udah. It's fine. Oh. English. Yes. My dream. Of course. Berak. Iya dong, Ya, karena ya. dari awal detailnya udah selesai. Ya. Gitu. Oke. Ya. Ini stop di sini aja. Closing, Cing. Udah berapa? 1 jam. 20. Ini ngomongin ini doang. Tapi bagus. Ini bagus. Bagus. Ya, Ini ya. kayaknya rumit soalnya. Rumit. Daripada NULDI. Iya. Ya, oke. Nextnya episode 2. Hah? Lu pipis? Jalan aja nggak apa-apa, di sini bebas. Di sini kelihatan. bebas. Ini ponakannya Cing Abdel. Iya. Udah nih. Udah. Kacau amat ini. Lah, kok kacau, Cing? Bener dong. Kacau, bukan masalah kacau berantakan, bukan. Kenapa? Itu cuma just sebuah expression aja. Kacau itu bukan berarti Tapi lo tidak berantakan. masalah kalau beradu argumen dengan hal yang prinsipal itu menurutku nggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Jangan NULDI. Beda ormas. Ada ormas. Besok Kita juga nggak tahu sedalam apa, Mat. Maksudnya sampai besok ada pertanyaan saya HMI tapi tapi satu pacar saya GMI, GMNI, PMI, PI sama HMI satu jalur sih nggak apa-apa. Iya. Boleh apa enggak? Dia ngerokoknya mil. Ternyata perbedaan ormas juga Mempengaruhi ya. mempengaruhi Bisa gitu ya. percintaan. Ya. Oke lah, Mat. Oke. Itu pusing ya. Prinsipal. Hah? Prinsipal. Itu soal pusing ya. Ya. Dan lo sah aja mempertanyakan prinsip lo tuh sah aja gitu. Apa? Mempertahankan Sengaja. prinsip sah aja. Oh, sah aja. Oh Ya. iya. Tapi harus dibarengi dengan lo tidak memaksakan prinsip lo untuk dipakai orang lain. Betul. Itu yang paling Betul. penting. Itu yang paling Gitu. penting. Oke. Bisa di-quote juga gak tuh? Bisa. Hah? Itu tergantung editor. Ya tinggal editor ya. Untuk Wes, lah dengar sendiri lah. iya lo dengar sendiri. Enak aja. banget kita harus ulang. Iya. Oke, Mat. Oke. Itu, Mat. Udah ya. Kita Ini besok kalau ada mau komentarin Mamat, boleh ya? Boleh. Ini tentang yang ini ya? komentarin Cing juga dong. Oh iya, maksudnya komentari tentang apa yang kita perdebatkan tadi. Iya, apa yang kita perdebatkan. Orang tadi, tua silakan. atau Bukan, apa? ini bukan sesederhana lo Oh, orang tua bukan tahu. kasusnya? Bukan. Yang mananya? Berdua tadi. Yang tadi berdebat apa sih kita? ngobrolin mengobrolkan semuanya di awal Mengorbankan semua di awal. atau ngalir aja Atau nanti ngalir ketika aja. Ya. ketika sudah di dalam satu hubungan. Ya, Baru ketika itu terjadi baru diobrolkan. Iya. Apa memilih di awal. di awal. Ordinary tadi. Iya. Hah?
Extraordinary, ya. Oke. Ayo, silakan. Apa itu tutupnya? Ditutup. Nggak pakai apa-apa ya. Oh iya, udah nih. Kelar nih kalau gitu. Kelar nih. Kelar. Oh iya. Oke ya udah, kita sudah menemani para penyurhat semuanya. Penyurhat semuanya. Di Ya. sebuah acara yang sangat terbaik karena yang terprogres cuma Kulimat. Yang mau bertanya silakan di underscore ho. Itu aja yang diingat. Boleh contoh IG-nya. Ya, Para, ya. para delegasi, Keren para ya? diplomat dong. Keren ya, para delegasi dong. Diplomat. Diplomatnya kami. Gak usah sombong. Apa? Episode dengan 300.000 penonton cuma ketika bintang tamunya saya. Iya. Iya. Terbanyak. Hohihi terbanyak dan masih sampai sekarang di share di Apanya? TikTok, di Ada? orang sering tag aku. Iya. Hohi yang edisi itu. Ya. Jadi jangan kalau sombong. pengen gue sebor bener banget lagu-lagu. Jadi jangan sombong, jangan tampilin di sini. Jangan lupa kalau pengen curhat, lo follow dulu Instagramnya di _Mamat_AA. Iya. Ya lo harus follow juga supaya ngalahin Hoi. Iya. Hoi udah 2.000. Oh, Hohi berapa? 2.000 lebih. Mama dan A? 1.000. Nggak masalah. Nggak masalah, nggak usah banyak-banyak deh, sedikit aja. Ya follow dikit aja. Iya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting nontonnya ya. Dan kalau kalian juga ada punya produk Iya. yang mau dipasarkan di sini, yang Iya. mau kita review tentang kasus produknya, atau apa aja, Iya. atau brand apa Iya. aja, silakan di Silakan. Kulimat atau di apa namanya di Mamat dan AA, silakan aja bisa hubungi email Palapa Studio 9. Dia apa? DM aja Instagram. Oh, DM Instagram Mamat dan AA Iya. atau Kulimat nggak ada ya? Kulimat nggak? Kalau- mau bikin nggak? Bikin dah yuk. Hah? Kulimat. Nggak usah, Nggak usah, nggak ya, usah ulang. dibikin juga udah paling oke gimana? Berak memang. Lah emang bener kan itu Iya. fakta Ci. Iya. Itu Tapi kalah kemarin. Apa? Sama Kulidur. Kalau apaannya? Viewersnya di minggu yang sama Kulimat dan Kulidur bagusan Kulidur. Ya mana ya? Ada yang bubur palapa. Enggak, sama Kulimat yang mana? Lupa dah pokoknya ada lah. Iya kayak sekali, coba 2 kali. Ya. Coba deh 2 kali. Iya. Oh itu orang kaget. Tiba-tiba Abdur ambil alih Kulimat. Lah kok ada ini tapi Abdur gitu. Iya. Coba 2 kali. Tantang nih aku nih. Iya. Oke lah kalau Oke. gitu. Silakan ditutup, Mat. Oke, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan curhat-curhat yang semakin membuat kita berdebat di sini. Iya. Tetap saksikan Mamat dan AA. Curhat dong, Mat.